Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Serafima Trisnyani dengan NIM 21101150070. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kinerja paper saya mengenai Sustainable Development Goals ke-8, Decent Work and Economic Growth, sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan kelas C yang diampu oleh Bapak Jerry Marmen. Pertama, saya akan membahas mengenai pendahuluannya terlebih dahulu, melihat pada kondisi perekonomian terakhir secara global pasca pandemi, ini menunjukkan suatu adanya penurunan drastis, dilihat dari suatu pertumbuhan ekonomi yang menurun di setiap kuartal, berkurangnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan peningkatan pengangguran, dan pemberlakuan kebijakan yang inkonsisten akibat perubahan dinamis yang selalu terjadi pada saat pandemi. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya invasi Ukraina dan Rusia yang menyebabkan krisis energi, kenaikan harga barang kebutuhan pokok, inflasi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, hingga resesi global yang mengancam beberapa negara secara global. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai Sustainable Development Goals yang ke-8. Ini mempromosikan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. SDGs ke-8 ini nggak cuma fokus di hak-hak kerja, tapi juga mengupayakan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik di setiap negara dengan tetap memperhatikan PDB real dan pertumbuhan per kapita. Pada pembahasan presentasi kali ini, saya akan berfokus pada target dan indikator yang dibahas pada Sustainable Development Goals ke-8 ini. Beberapa target dan indikator yang saya pilih untuk akan saya bahas diantaranya mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, produktivitas ekonomi, pekerjaan produktif yang layak bagi perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan upah yang setara, pengurangan secara substansial proporsi kaum muda yang tidak memiliki pekerjaan, pendidikan, atau pelatihan, yang terakhir penghapusan kerja paksa, perbudakan, dan eksploitasi anak. Selanjutnya, poin pertama yang akan saya bahas dari target dan indikator dari SDGs ke-8 ini ada mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita. Pendapatan per kapita ini merupakan suatu besaran pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara, di mana memiliki kaitan yang erat dengan perekonomian dari setiap negara. Selanjutnya saya akan menjabarkan update ya data GDP per kapita beberapa tahun belakangan terlihat dari tahun 2015 sampai 2018 ini terjadi stagnasi ya, jadi ada sedikit peningkatan. Ini dari beberapa negara, Cina, Botswana, India, Kenya, dan Ethiopia, dan ada data untuk yang dunia juga. Namun pada 2019 sampai 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan di beberapa negara dikarenakan adanya pandemi tadi yang sudah sempat saya sampaikan di pertama pemaparan kali ini, dan adanya pengaruh dari invasi Ukraina dan Rusia juga. Ini saya menunjukkan saja kondisi GDP per kapita belakangan di beberapa negara. Selanjutnya, poin kedua mengenai produktivitas ekonomi. Produktivitas ekonomi itu sendiri merupakan suatu tingkat efisiensi suatu ekonomi dalam menggunakan modal, manusia, dan teknologi untuk menghasilkan suatu output. Produktivitas adalah konsep yang penting dalam analisis pembangunan ekonomi, karena selain dari penambahan input produksi, juga pertumbuhan pendapatan dapat terjadi akibat adanya peningkatan produktivitas. Salah satu contoh bentuk produktivitas ekonomi itu misalnya ada perusahaan-perusahaan jaringan produksi pakaian, itu memberi efek positif juga pada produktivitas dan efisiensi peningkatan industri pakaian jadi tersebut. Tidak hanya peningkatan pada industri tersebut, tapi juga adanya kebebasan berserikat dan perlindungan bersama bagi karyawan yang bekerja pada industri pakaian jadi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pekerjaan produktif yang layak bagi perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan upah yang setara pada poin yang ketiga. Dari target ke-8 SDG ini, negara-negara anggota itu harus bisa mencapai suatu ketenaga kerjaan yang penuh, produktif, serta pekerjaan yang layak untuk perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas di tahun 2030 nanti.
Sifat gender dari pekerjaan dan bagaimana hal tersebut dibingkai dalam wacana politik dan ekonomi, ini tuh bertentangan dengan beberapa nilai yang seharusnya dijunjung. Karena hal tersebut terjadi karena adanya suatu mobilitas status budaya dan sosial yang mendukung terjadinya perbedaan gender dan berpengaruh terhadap perbedaan pemberian upah. Saya mengambil satu contoh kehidupan pekerja garmen di Republik Dominika gitu. Di mana pekerja terampil dan tidak terampil itu dipisahkan dari gendernya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki ini menduduki posisi manajerial atau pengawasan di mana keterampilannya lebih mapan dibanding perempuan, sementara perempuan hanya menduduki posisi sebagai penjahit karena dianggap memiliki keterampilan naturalis sebagai penjahit, pengasuh anak, dan pekerjaan rumah tangga. Jadi stigma masyarakat Republik Dominika ini masih menganggap bahwa perempuan itu tidak bisa bekerja dan melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki, sehingga pilihan pekerjaan mereka terbatas dan pemberian upahnya juga jadi berbeda karena apa yang mereka lakukan atau pekerjakan itu tidak memiliki keterampilan khusus yang perlu untuk lebih diutamakan, tidak seperti pada pekerja laki-laki. Dengan adanya ketidaksetaraan gender ini mengakibatkan terjadinya suatu ketidaksetaraan pemberian upah, dan dari PDB per kapita juga sebenarnya bisa dilihat analisis ekonominya di mana pengklasifikasian jenis pekerjaan berdasarkan gender ini ternyata masih ada dan bahkan mengalami modernisasi sampai sekarang. Pada masa sekarang itu beberapa feminis dan ahli statistik itu mengupayakan dan berpendapat juga bahwa perlu adanya suatu kebijakan yang dibuat atau untuk mengurangi terjadinya pembedaan antara gender perempuan dan laki-laki dan pembedaannya terhadap pemberian upah. Jadi dari analisis ekonomi yang baik itu bisa dilakukan suatu pemberian kebijakan yang tepat. Hal tersebut menjadi fokus utama dari poin pekerjaan produktif yang layak bagi perempuan laki-laki penyandang disabilitas dan upah yang setara di SDGs yang ke-8 ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengurangan secara substansial proporsi kaum muda yang tidak memiliki pekerjaan, pendidikan, atau pelatihan, atau yang disebut dengan NEET. NEET sendiri ini singkatan dari Not in Education, Employment, and Training. Kenapa saya memilih poin ini? Dikarenakan terjadinya pembahasan terkait ketenagakerjaan ini identik dengan adanya pengangguran, terutama di beberapa negara berkembang, salah satunya Indonesia. Ditambah dengan kondisi pandemi beberapa tahun belakangan juga terjadi peningkatan yang signifikan pada data presentasi mengenai pengangguran di setiap negara. Namun pada pembahasan kali ini fokusnya lebih ke bagaimana pengukurannya untuk nantinya bisa membuat atau menjalankan suatu kebijakan yang bisa mengurangi, menekan secara substansial proporsi kaum muda yang tidak memiliki pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan ini. Saya akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai definisinya. Tingkat NEET pemuda merupakan pengukuran terkait tingkat pemuda yang berada di luar sistem pendidikan. Pengukuran ini termasuk pekerja muda yang putus asa serta berada di luar angkatan kerja karena keterlibatan dalam pekerjaan rumah. Ada 5 parameter yang dilakukan dalam pengukuran NEET ini, diantaranya berdasarkan data gabungan 28 negara, pendapatan dan pengelompokan wilayah, tingkat dan komposisi negara terpilih, seksualitas, dan pengelompokan usia. Selanjutnya ada data yang dilihat dari pengelompokan usia mengenai NEET ini. Ini ada dari beberapa negara ya. Ada Mesir, El Salvador, Jamaika, Jordan, Makedonia, Malawi, dan Republik Moldova. Kita lihat di 2 negara, Yordania dan Republik Moldova, itu jumlah siswa non-aktif yang tidak termasuk dalam kategori NEET lebih tinggi di antara kelompok usia yang atas atau lebih tua daripada yang lebih rendah. Pada kasus ini sepenuhnya didorong oleh adanya lonjakan signifikan dalam ketidakaktifan di antara perempuan muda. Jadi di 2 negara tersebut perempuan muda banyak yang melakukan pekerjaan, namun ketika berusia di atas 25 tahun, mereka harus menghentikan pekerjaannya karena permintaan keluarga dan budaya.
Jadi seperti yang sudah sempat saya jelaskan sebelumnya, stigma masyarakat mengenai perempuan yang dibatasi dalam melakukan pekerjaan ini masih berlangsung di beberapa negara, dan perlu adanya penekanan terhadap hal tersebut agar usia produktif bisa masuk ke kategori angkatan kerja. Selanjutnya, poin terakhir, ada pembahasan mengenai penghapusan kerja paksa, perbudakan, dan eksploitasi anak. Dihapusnya kerja paksa telah menjadi agenda ILO hampir sejak pendiriannya. Penekanannya awalnya adalah pada kerja paksa yang diberlakukan oleh beberapa negara, namun seiring berjalannya waktu dan analisis yang lebih lanjut serta pengembangan yang lebih baik, lebih diakui kini bahwa kerja paksa yang paling kontemporer itu malah terjadi di perekonomian swasta. Selanjutnya saya akan memaparkan data terkait kerja paksa ini. Pada tabel di bawah ini memperlihatkan adanya kerja paksa paling menonjol itu di Asia dan Pasifik karena beberapa pekerjaan itu bentuknya masih tradisional dan mengikat sifatnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak juga pengakuan internasional terhadap kerja paksa ini, bahwa terjadi adanya suatu modernisasi dari kerja paksa yang mengarah kepada hal yang semakin buruk. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan mencakup seluruh lapisan masyarakat itu perlu diusahakan dan diupayakan. Namun memang di sisi lain, para pelaku ini memiliki impunitas atau nirpidana di mana mereka memiliki seolah sifat kebal hukum. Jadi ketika dinyatakan bersalah, pemberian hukuman itu tidak tegas dan tidak berat, sehingga korban-korban di luar sana itu tidak menurun, malah semakin meningkat dikarenakan para pelaku ini memiliki power. Gitu. Namun dari keadaan yang buruk tersebut bukan berarti tidak ada harapan ke depannya. Di saat yang bersamaan juga sudah ada banyak konsensus yang semakin berkembang mengenai awareness atau trigger bagi masyarakat bahwa tindakan melawan kerja paksa ini perlu dihentikan, gitu. Termasuk juga perdagangan manusia. Untuk mengupayakan penghentian tersebut, dibutuhkan suatu pendekatan yang terintegrasi dan memadukan antara penegakan hukum yang tegas, pencegahan, serta langkah-langkah bantuan terhadap korban. Ada 3 poin penting yang perlu diupayakan dalam mengatasi adanya kerja paksa. 3 poin tersebut diantaranya penghukuman, pencegahan, dan perlindungan. Namun kembali lagi, dalam meraih langkah-langkah tersebut perlu adanya analisis yang tepat, indikator keberhasilan yang perlu diukur juga perlu dilakukan oleh setiap lembaga dan instansi yang mengupayakan pemberantasan kerja paksa dan perdagangan manusia tersebut. Selanjutnya saya akan sedikit membahas peran ILO dalam mengupayakan pemberantasan ini. Terdapat pada Konvensi Administrasi Tenaga Kerja ILO nomor 150 tahun 1978 yang mewakili satu proposal mengenai sistem administrasi ketenaga kerjaan nasional, di mana peran dan fungsinya itu perlu dikoordinasikan dan diorganisir dengan baik. Pada konvensi ini, ILO itu telah mengembangkan strategi untuk administrasi tenaga kerja demi menjangkau pekerja di ekonomi informal. Ekonomi informal ini merupakan perekonomian di mana di dalamnya itu terdapat pekerjaan-pekerjaan informal yang tidak memiliki instansi atau lembaga yang menaungi di atasnya. Jadi para pekerjanya itu cenderung tidak mendapatkan hak secara penuh dikarenakan pemimpin-pemimpin mereka tidak memperlakukan mereka dengan baik dan seperti tidak diberi batasan-batasan dalam melakukan pekerjaan. Jadi kemungkinan terjadinya kerja paksa itu sangat besar terjadi pada pekerjaan yang informal ini atau lingkup ekonomi informal. Dari fungsi utama administrasi tenaga kerja yang paling penting itu pengembangan draft undang-undang yang selalu di-update gitu, menyesuaikan keadaan yang sedang terjadi karena kan suatu keadaan itu dinamis selalu berubah dan bagaimana instansi atau lembaga terkait ini tuh bisa terus mengembangkan draft undang-undang yang sesuai dengan apa yang
apa yang terjadi atau kondisi masyarakat yang sedang terjadi saat itu. Untuk bisa mengembangkan draft undang-undang tersebut perlu adanya konsultasi yang baik antara mitra sosial dan ditegakkannya suatu ketegasan oleh para petugas dalam pengawasan ketenagakerjaan di setiap sektor-sektor atau perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan dan tenaga kerja. Untuk kepentingan koherensi juga antara undang-undang dan kebijakan, perlu adanya suatu kerjasama dengan kementerian terkait isu kerja paksa dan perdagangan manusia. Terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai SDGs ke-8 ini. Meskipun sudah disahkan dari 25 September 2015 oleh PBB, progres dari SDGs ke-8 ini sudah baik, namun terjadi hambatan dikarenakan beberapa tahun belakangan terjadi pandemi dan invasi Ukraina dan Rusia yang tentunya berdampak gitu pada ketenagakerjaan dan pertumbuhan perekonomian. SDGs ini sudah dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang perlu perkembangan lebih lanjut dengan adanya kontribusi dari pemerintah, swasta, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya kontribusi dari berbagai lapisan masyarakat tersebut, termasuk pemerintah, swasta, dan akademisi, maka tujuan yang diagendakan pada SDGs ini, SDGs ke-8 ini khususnya, dapat tercapai dengan baik dan pemulihan segera bisa tercapai sehingga ketenagakerjaan yang layak itu bisa dirasakan bagi semua orang dan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi kembali peningkatan yang signifikan yang berdampak baik bagi kesejahteraan setiap negara di dunia. Ini ada beberapa referensi yang saya pakai untuk menjabarkan pemaparan kali ini. Sekian presentasi dari saya mengenai SDGs ke-8, mengenai ketenagakerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.